Man wajada sa'atun, barang siapa yang memiliki keluasan termasuk rezekinya, mampu dia, falam yudhi, tapi tidak berkurban, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat salatku, kata Nabi. Lebih gawat lagi, Pak, mampu dia, banyak uangnya, tak mau dia berkurban, kan gitu lah. Pilih matinya. Mau mati apa? Majusi atau mati Nasrani? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selepas daripada bulan Zulqa'dah masih ada lagi bulan berikutnya. Ini berturut-turut, Masya Allah, 90 hari. Kalau Ramadan Pak 30 hari, ini 90 hari, lebih besar lagi Pak, lebih panjang masa waktunya. Minha arba'atun hurum tadi, yang diantaranya ada bulan yang haram mulia, beribadah di dalamnya besar dapat pahala. Masih ada lagi berkelanjutan, yaitu yang berturut-turut tadi termasuk bulan Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah di sini ada lagi Pak amalan di situ, amalan sunnah. Apa amalan sunnah di sini? Puasa. Puasa sunnah Dzulhijjah. Ini termasuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. 1 sampai tanggal 7 puasa sunnah Dzulhijjah. Kemudian tanggal 8 puasa sunnah Tarwiyah. Tanggal 9 adalah puasa sunnah Arafah. 1 sampai dengan 9. Tak lalu Pak Ustaz, sedangkan puasa sunnah Syawal saja pun lepas, kan gitu ya. Nah, tapi kok Bapak Ibu yang hadir ini, alhamdulillah, saya yakin puasa sunnah Syawal semalam, mudah-mudahan dapat semua ya Bu ya. Tak lalu Ustaz, banyak kali 1 hari saya pun tak sanggup lah 7 hari itu. Kalau tak bisa 7 hari ini, di awal pertama sampai dengan tanggal 7 Hijjah, mainkan 2 hari, tanggal 8 puasa sunnah Tarwiyah dan tanggal 9 Dzulhijjah puasa sunnah Arafah. Wah, besar juga pahalanya Pak. Tak lalu juga Pak Ustaz 2 hari menggelotar, aku rasa ya kan, kalau mas aku tak biasa puasa ya, biasa pula ngemil, makan dan sebagainya. 1 hari pun jadi. Kalau tak sanggup betul kita 2 hari, 1 hari, tanggal 9 Dzulhijjah puasa sunnah Arafah. Fadilahnya tentu kata Nabi SAW, yang berpuasa kita puasa sunnah Arafah tersebut dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, setahun lalu, setahun yang akan datang. Itu pun 1 hari itu borak di kurasa Pak Ustaz, kan gitu ya, tak tahan juga aku yang puasanya. Nah, kalau begitu ya sudah, pinamat besok berangkat, begitu habis azan subuh tak ada lagi makan dan minum, menahanlah, ini dianjurkan ya, dianjurkan. Kemudian berangkat sholat sunat Idul Adha dalam keadaan tidak ada makan, tidak ada minum, tak ada sarapan. Sejak tadi sudah dikumandangkannya azan subuh tersebut. Itulah menahan sampai tentu selesai sholat ya Idul Adha-nya, barulah kemudian dia makan dan minum, berbukalah. Walaupun sebetulnya ya kan puasa, karena puasa itu kan dari terbit fajar matahari hingga tenggelam, kan gitu ya. Tapi ini menahan, tidak makan dan tidak minum 2 jam, lebih kurang. Itu pun tak tahan juga, itu udah gawat parah betul lah Pak. 7 hari pun tak sanggup, 2 pun tak lalu, 1 pun tak bisa juga, yang itu pun tak kerjakan juga. Cuman kita tanya Pak Ibu, tak tahu kita lagi menceritakannya ya kan. Nah Bapak Ibu dalam hati Allah, itulah yang sudah Dzulhijjah. Apalagi yang lain selain daripada yang sunnah, ada lagi mendekati daripada yang wajib. Sunnah tapi mendekati yang wajib, sangat ditekankan muakkadah, yaitu adalah kurban. Kurban Bapak Ibu, mendekatkan diri, bertaqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kurban tersebut. Dan ini merupakan syariat kita sebagai umat Islam, yang merupakan sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, di sini juga Allah akan melihat kita bagaimana kesungguhan dan kekuatan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Maka nanti bisa terukur Bapak Ibu. Kalau andaikan kita punya kemampuan, ada uang kita untuk membeli seekor kambing, atau mungkin diantara 1 ekor lembu 7 orang kita bisa 1 di dalamnya,
tapi kita tak mau berkurban. Nah, di sini terukur nanti ya sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah itu. Sementara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim, bayangkan bapak dan ibu, dia memiliki seorang anak yang lama di hadapan anak tersebut, yang selalu dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Rabbi habli minas sholihin, terus berdoa, dikaruniakan Allah anak, ya Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar, yaitu Ismail. Punya anak yang tampan, rupawan, jujur, cerdas, bijak, akhlak yang sangat baik, sudah pekerti yang luhur. Ya, kemudian dia menjelang sudah remaja, disitulah pula diminta Allah, kan gitu. Diperintah kepada Ibrahim supaya anaknya Ismail itu jadikan kurban. Saya pikir bapak dan ibu sepakat kita bahwa sejahat-jahatnya pun anak kita, sejelek-jeleknya pun dia, sejahatnya perilaku perbuatannya, sebagai seorang ibu yang tak bisa dibohongi hati nuraninya, kecintaannya kepada ibunya, anaknya, kasih sayangnya luar biasa, pasti dia akan keberatan. Betul Pak? Kalau sekira anaknya disuruh menyembelih ayahnya disuruh menyembelih anaknya, kita sebagai ayah, sejahat-jahat pun anak kita pasti tidak akan rela Pak. Betul Pak? Kenapa? Karena besarnya cinta dan kasih sayang kita kepada anak kita, melebihi daripada harta kita, kebun dan sebagainya. Betul Pak? Tapi itulah yang diminta Allah Subhanahu wa taala, keberat. Tapi bagi Ibrahim, karena ini perintah, sami'na wa ta'na. Ya bunayya anni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dijawab oleh Ismail, ya, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai bapakku, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya engkau akan dapati aku termasuk adalah orang-orang yang sabar. Itu luar biasa. Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya, walaupun itu satu-satunya dari Siti Hajar, dan kemudian Ismail rela dia akan, walaupun akhirnya pada akan mati karena disembelih, tapi karena Allah. Luar biasa. Begitu istiqomah dan hebatnya ketakwaan yang dimiliki oleh Ibrahim dan Ismail. Nah, kita bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kalau Ibrahim, Ismail, nyatalah sudah mereka lulus dalam ujian tersebut, karena sudah jelas nyata Nabi Ibrahim ayahnya, ya, menyembelih putranya Ismail, cuma tak mampu, dipukulkan ke batu, terbelah dua, sakit tajam, tapi ke lehernya tak tersayat. Sudah nyata jelas kepatuhan mereka kepada Allah, menunaikan apa yang diperintahkan Allah atas Ibrahim. Maka dibawalah kibas dari surga, bawa mereka Jibril, digantilah Ismail itu dengan kibas. Maka itulah yang disembelih menjadi kurban. Ini kurban ini kan ketakwaan kita, keridhaan dan keikhlasan kita untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita hari ini yang diminta adalah bukan anak yang disembelih, tapi adalah mengorbankan sebagian rezeki yang diberikan Allah. Katakanlah menyembelih seekor kambing, atau mungkin uang kalau tak punya kambing. Uang yang kita korbankan Pak, uang. Itu pun banyak yang keberatan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu kalau kita mampu tapi tak berkorban, tabungan banyak di bank tapi tak berkorban, omasnya banyak, tak mau dia berkorban. Padahal kurban ini disyariatkan hanya 4 hari dalam setahun, termasuk tanggal 10 Zulhijjah kan, hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13, kan hanya itu Pak Nanda, ya kan, hanya 4 hari di bulan Zulhijjah. Hanya itu kita disyaratkan untuk kurban. Di luar itu tak ada, tak berlaku. Kalau bersembelih tak kurban, namanya lagi kan, dalam 1 tahun. Maka kalau tak kita ambil kesempatan tersebut, apalagi kita punya, rugilah kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Man wajada sa'atun, barang siapa yang memiliki keluasan termasuk rezekinya, mampu dia, falam yudhi, tapi tidak berkurban, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat salat, kata Nabi. Lebih gawat lagi, Pak, mampu dia, banyak uangnya, tak mau dia berkurban, kan gitu kan. Pilih matinya. Mau mati apa? Majusi atau mati Nasrani? Maka Bapak Ibu dalam hati SWT, mohon maaf, kira tidak tersinggung lah ya, kalau kali-kali kita mampu. Mohon maaf saya kepada bapak-bapak yang ahli hisab, kan gitu ya. Jangan tersinggung, kan gitu, kali-kalinya ya. Kalau andaikan kita ahli hisab tadi ini Pak, menghabiskan 25.000 satu hari, satu bungkus, pantaskah kita mengatakan kita tidak mampu untuk berkorban? Kalau dihitung-hitung Pak, tetap juga dia keluarkan karena tak bisa ditinggalkan, kan gitu ya. 25.000 saja satu hari, kalikan satu bulan 750.000. 750.000 kalikan 10 bulan 7,5 juta. Yang 2 bulan itu 750.000 kali 2 1,5 juta. 1,5 juta tambah 7,5 juta dalam setahun 12 bulan 9 juta. 9 juta yang sudah dia keluarkan. Ini cuma 2,5 juta atau mungkin lebih kurang dari itu. Apa nanti kita katakan di hadapan Allah kalau kitalah itu tidak mampu, kita katakan kita tidak mampu berkorban?